Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kita saat ini mau belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan ya. Kita mau buka di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu sudah ketemu semua ya. Kita mau sama-sama baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita mau belajar sesuatu, karena hari ini adalah memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi saat ini kita mau belajar sesuatu tentang mengenal Dia dan persekutuan di dalam penderitaannya, juga serupa dengan dalam kematiannya. Next slide. Ya, ini di sini ada kata kunci. Sebenarnya firman Tuhan ini nanti akan bersambung ya, bersambung hari Minggu yang akan disampaikan oleh Bapak Damir. Jadi nanti hari Minggu kita akan bersama-sama belajar tentang mengenal kuasa kebangkitannya. Itu seri khotbahnya hari Minggu besok. Jadi Bapak Ibu bisa silakan hadir kembali. Tapi hari ini, karena kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita mau belajar sama-sama. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Saat ini kita mau buka dulu. Di sini ada 4 kata kunci ya Bapak Ibu ya. Dari pembacaan tadi kita mau belajar 4 hal ini. Jadi yang pertama adalah mengenal Dia. Kira-kira misalnya nih Bapak Ibu ditanya, Pak, misalnya siapa ya? Misalnya Mbak Wati kenal sama Pak Prabowo nggak? Kenal apa tahu? Tahu apa kenal? Tahu ya. Nah, terus misalnya lagi, kenal nggak sih sama Raffi Ahmad? Tahu ya, tahu. Kalau kenal kayaknya enggak ya. Nah, di sini kita mau membedakan mengenal dan tahu, gitu kan. Banyak orang di sana itu tahu siapa sih Yesus itu siapa, gitu. Mereka tuh mendengar karena nama Tuhan Yesus itu nama yang terkenal Bapak Ibu, terkemuka, gitu loh. Di dunia ini tuh banyak yang tahu gitu, tapi sedikit yang mengenal gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus, pengikut Kristus, bahkan murid-murid Tuhan, kita harus mengenal siapa sih Dia itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, next slide. Nah, di sini Bapak Ibu, Paulus berkata bahwa malahan segala sesuatu, ini kita buka di Filipi 3 ayat 8 ya. Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di sini pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Kita semua bisa punya mungkin title yang tinggi ya, S1, S2, S3, S-Tech, S-Sosro, S macam-macam ya. Tapi kalau dibanding dengan pengenalan Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus, itu nggak ada
berbandingnya Bapak Ibu. Lebih mulia ketika kita mengenal Kristus. Siapa pribadi Kristus itu? Karena ketika kita mengenal Dia, kita melakukan apa yang Dia sukai. Biasanya itu kan orang kalau kenal itu kan pasti tahu ya, kira-kira itu kesukaannya apa, dia itu nggak suka apa, iya kan? Betul nggak? Misalnya ini Bu Okta sama Bapak, Ibu sudah berumah tangga berapa tahun Bu? Maaf. Wah, sudah 20 tahun ya, luar biasa. Pasti Bu Okta sama Bapak ketika menikah 20 tahun semakin hari semakin mengenal, betul nggak? Iya kan? Karena tiap hari itu kumpul sama-sama, komunikasi sama-sama, jadi tahu kebiasaannya bagaimana, kesukaannya Bapak masak apa, misalnya ya, makanan apa, begitu ya. Begitu juga ketika kita mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu. Kita tahu apa sih yang menyenangkan hati Tuhan itu apa. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di sini Yohanes 17 ayat 3. Bapak Ibu yang sudah ketemu bisa dibaca. Yohanes 17 ayat 3. Kali silakan yang sudah ketemu, silakan bisa tolong dibantu untuk bacakan. Saya bacakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 di ayat 19. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar itu Allahnya siapa? Allah kita, betul sekali. Allah kita, nggak ada Allah lain yang seperti Allah kita, yang rela untuk menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Pada zaman dahulu Bapak Ibu, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, itu biasanya kita mengorbankan sesuatu pada Tuhan. Biasanya itu hewan. Bahkan saudara kita itu juga masih melakukan sampai pada hari ini gitu. Jadi berkorban. Yang dikorbankan itu adalah bisa sapi, lembu, domba, kambing, kadang burung, merpati kalau tidak punya uang, itu biasanya seperti itu. Nah, dari zaman dulu itu tuh seperti itu. Tapi ketika ada Tuhan Yesus, pengorbanannya itu digantikan oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Makanya saat ini berbahagialah kita patut bersyukur ketika kita memiliki dosa, hanya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, dan kita bertobat, dosa kita diampuni. Amin. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, next. Ya, di dalam Yeremia 9 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, bahwa akulah Tuhan ya, yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini ketika kita mengenal Tuhan, itu yang bisa kita sombongkan. Di sini dikatakan jangan bermegah karena kekuatan kita, karena kekayaan kita. Nah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Itulah yang menjadi
kerinduan kita supaya kita mengenal dan memahami Dia. Seperti itu. Untuk selanjutnya, next. Ya, bersama-sama tadi kita sudah melihat ya bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu sudah menderita, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca ya di Injil Matius, Markus, Lukas, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani malam sebelum Dia ditangkap, itu Tuhan Yesus berdoa sampai keringatnya, peluhnya itu sampai merah seperti darah. Nah, kalau di dalam istilah medis dunia kedokteran, itu tuh sudah pembuluh darahnya itu sudah pecah, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Karena Dia 100% manusia, 100% juga Tuhan. Jadi Dia tahu sekali bagaimana penderitaan kita, bahkan bagaimana ketika kita berdoa, menangis, ketika kita ada masalah, Tuhan tolong Tuhan. Itu Tuhan Yesus sudah lebih dulu merasakan itu. Sebelum Tuhan Yesus disalib, stres yang luar biasa. Bapak Ibu di sini ada yang nggak pernah stres mungkin? Ada yang nggak pernah stres ya? Biasa kalau manusia itu selama kita hidup kalau nggak ada masalah itu namanya bukan hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti ada aja lah masalahnya. Ya meskipun nggak stres kayak orang gila gitu enggak, tapi paling nggak kan mesti ada itu beban gitu ya, yang didoakan masalah atau apa. Nah Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu, Dia juga mengalami apa yang kita rasakan. Kemudian tidak sampai di situ penderitaan Tuhan Yesus, Dia juga dicambuk. Tadi Bapak Ibu lihat sendiri kan bagaimana itu tubuhnya itu kayak dagingnya itu, aduh saya tuh nangis kalau lihat video tentang penyaliban Tuhan Yesus. Itu tuh benar-benar tidak berperi kemanusiaan ya. Jadi namanya cambuk itu kayak kail gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau dicambukkan itu tuh kulitnya itu ikut keangkat gini, nyupas gitu. Jadi penderitaan yang sungguh sangat-sangat seharusnya itu tidak ditimpakan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tuh gak salah gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Ada mahkota juga, mahkota duri. Di sini Bapak Ibu, siapa yang pernah mengalami sakit kepala? Semua. Mungkin anak kecil ya, yang masih pikirannya masih belum banyak, belum mikirin masalah listrik, belum mikirin masalah tagihan gitu ya. Biasanya kita sakit kepala sedikit aja rasanya itu kayak rasanya pengen kepala ini pengen di ini ya. Coba Bapak Ibu bayangin, tadi itu kepala ditusuk pakai duri yang seperti itu sampai benar-benar penderitaannya itu luar biasa. Dan sebenarnya ini juga sebuah simbol bagaimana kadang-kadang manusia biasanya itu sumber perilaku itu biasanya ada di mana Bapak Ibu? Ada di mana? Kepala ya. Biasanya orang kalau saya kemarin itu naik motor sama suami saya. Nah, ada sebuah mobil, dia tuh jalan di depan kita. Nah, saya itu kan ambil sebelah kanan ya. Mobil itu keriting ke kiri awalnya. Nah, saya kan ambil kanan. Lah kok tiba-tiba mobilnya itu malah mau belok ke kanan gini. Nah, terus habis gitu saya beltin gitu kan ya. Saya juga orangnya nggak mau marah-marah seperti apa gitu. Tapi ada bapak-bapak di belakang saya naik motor juga. Udah matanya itu nggak ada, otaknya itu nggak ada gitu. Gak duwe. Nah,
kadang-kadang orang bertindak sesuatu itu dari mana dulu? Dari kepala ya. Nah, makanya banyak orang mungkin stres atau apa, itu sumbernya juga dari kepala, dari pikiran. Nah, Tuhan Yesus ini juga gitu. Kepalanya ini bener-bener tuh kayak diperas, disiksa. Jadi luar biasa penderitaannya. Nah, ini yang bisa mengingatkan kita ketika kita mungkin pusing mikirin, aduh ini tagihanku sebentar lagi tuh kan tolong gitu. Mungkin ada pusing mikirin sesuatu hal atau masalah. Kita mau sama-sama ingat Tuhan Yesus sudah lebih dulu kepalanya diberi mahkota duri. Jadi kita mau serahkan segala pikiran kita, kekhawatiran kita, permasalahan kita di atas kayu salib. Tuhan sudah menanggung itu semua. Jadi kita mau serahkan kepada Tuhan segala apa yang menjadi pemikiran kita, kepusingan kita mau serahkan kepada Tuhan. Juga di situ ada paku besi yang ditancapkan, dan juga lambungnya pun juga ditikam. Tapi dengan itu semua itu menggenapi firman Tuhan yang sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi makanya itu firman Tuhan kita ini adalah firman Tuhan ya dan amin. Meskipun ditulis beratus tahun ya setelah itu, tapi itu digenapi sama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang menunggu janji Tuhan? Ada yang menunggu janji Tuhan? Ada ya. Kita semua menanti-nantikan janji Tuhan. Entah itu janji yang simple, atau janji yang besar, atau janji apa. Kita semua menanti-nantikan Tuhan. Tapi percayalah, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Puji Tuhan. Next, selanjutnya. Nah, di dalam tadi Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 tadi kan dikatakan ya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Kita mau belajar tentang persekutuan dalam penderitaannya. Kita tahu ya tadi bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di sini maksudnya dari persekutuan dalam penderitaannya itu kita adalah bagian integral untuk pengalaman mengalami Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan sehingga menyebabkan kita itu menderita. Percayalah, kita itu tidak menderita sendirian. Ada Tuhan yang sudah lebih dulu menderita. Seperti itu. Lewat penderitaan kita ini, justru itu yang akan memunculkan kuasa Tuhan. Dari masalah kita, Tuhan akan memunculkan kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Dan penderitaan di sini merujuk pada kesediaan ikut untuk memikul salib, menahan diri dari dosa dan menanggung kesukaran demi Injil. Jadi di sini yang disebut pikul salib, misalnya ini ya Bapak Ibu, kita harus memikul salib kita. Kadang kita, hari Minggu waktunya istirahat, ya kan? Mungkin hari Senin sampai hari Sabtu capek, sudah banyak kegiatan kerja seperti ini, tapi hari Minggu, aku pengen istirahat, enak di rumah, layar-layar, nonton TV, scroll TikTok gitu ya. Nah, tapi ketika kita tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mengingat begitu besar kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka kita bagaimana Bapak Ibu? Di sini dikatakan penderitaan di sini merujuk pada kesediaan ikut memikul salib, menahan diri dari dosa dan menanggung kesukaran dari Injil. Memang nggak gampang kadang-kadang. Misalnya kita sebagai orang Kristen aja minoritas ya di Indonesia ya. Kadang-kadang yang lainnya libur, kita nggak libur seperti itu. Kadang-kadang juga kita juga dibenci tanpa ada sebab juga sering gitu kan ya. Tapi ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, justru itulah kita
masih bisa misalnya mengasihi orang yang melukai kita, kita masih bisa mengampuni mereka yang menyakiti kita. Disitulah kasih Kristus itu yang memenangkan Bapak Ibu. Kasih Kristus itu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita memberikan kasih kita kepada orang yang lain. Next, selanjutnya. Nah, terus kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di sini kematiannya bukan berarti kita ikut mati gitu ya, sama Tuhan Yesus mati secara fisik gitu. Kita pasti suatu hari nanti pasti juga akan mati secara fisik. Tapi di sini yang dikatakan serupa dengan Kristus dalam kematiannya adalah, nah, kita baca di Roma 6 ayat 10 sampai 11. Kita buka di Roma 6 10 sampai 11. Saya bacakan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan dalam Galatia 2 ayat 19 dikatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, saya mau tanya, di sini ada yang sudah dibaptis, angkat tangan. Sudah dibaptis ya? Puji Tuhan, banyak yang sudah dibaptis ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dibaptis itu diselamkan di dalam air gitu kan ya, kemudian diangkat kembali. Nah, di sini menggambarkan bahwa kita sudah mati, manusia lama kita tuh sudah dikuburkan, kemudian dibangkitkan lagi bersama-sama dengan Kristus. Nah, yang dimaksud serupa dengan Kristus dalam kematiannya itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya kita ini sebelum mengenal Kristus ini kan pakai pakaian lama ya, kebiasaan yang lama, karakter yang lama, seperti itu. Ketika kita mengenal Kristus, kita mengenakan pakaian yang baru. Orang yang lama yang dalam hidup kita, dalam diri kita, kebiasaan lama itu sudah dikuburkan Bapak Ibu. Kita mengenakan pakaian yang baru, mengenakan kebiasaan baru, kebiasaan Kristus, sehingga kita tuh bisa serupa dengan Tuhan. Untuk selanjutnya, next. Ya, jadi misalnya itu kalau di sini mungkin bapak sama anak itu biasanya wajahnya itu mirip atau enggak? Mirip ya. Ya ada yang nggak mirip, tapi kebanyakan yang namanya anak sama orang tua itu pasti mirip ya. Nggak tahu itu wajahnya atau mungkin kesenangannya gitu, mungkin tingkah lakunya, sifatnya, pasti ada kemiripan ya. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa serupa dengan Tuhan kita, Allah yang telah menciptakan kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini yang dinamakan kita ikut bersama-sama mati, serupa dengan kematiannya itu seperti itu maksudnya. Untuk selanjutnya, nah tujuannya tuh apa sih Bapak Ibu? Jadi kita melakukan itu semua itu buat apa sebenarnya? Nah, di dalam ayat yang ke-11 tadi, Filipi 3 ayat yang 11, kita mau baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, Filipi 3 ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang sudah ketemu, sama-sama katakan amin. Ya, kita mau baca sama-sama ayat yang ke-11, 2, 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa Bapak Ibu di sini yang pengen masuk surga, yang pengen dibangkitkan? Semua ya, pasti kita semua pengen masuk surga. Bahkan orang-orang di luar sana mereka ingin masuk surga,
dengan cara harus begini, harus begitu, seperti itu. Banyak yang perlu di syarat-syaratnya tuh banyak sekali. Tapi ini apa Bapak Ibu yang dikatakan ini apa tadi ayat 10? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita cuma perlu mengenal Dia, mengasihi Dia, menerima Dia, supaya kita bisa kembali dibangkitkan lagi. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Bapak Ibu semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini ada janji Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan mati, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Untuk selanjutnya, puji Tuhan, sudah selesai firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saya undang untuk tim musik maju ke depan.